Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randrika Sintasari, NPM 20110602778, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan prodi Pendidikan Biologi semester 5 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran yang membahas tentang mekanisme evolusi. Baiklah, dari materi ini saya akan menyimpulkan di mana materi mekanisme evolusi ini adalah mekanisme perubahan sedikit demi sedikit dari makhluk hidup yang sederhana ke makhluk hidup yang lebih kompleks. Mekanisme utama untuk menghasilkan perubahan evolusioner ini adalah seleksi alam dan hanyutan genetika. Perspektif dari neo-darwinisme ini, evolusi terjadi bila ada perubahan frekuensi alel dalam populasi organisme yang saling kawin. Misalnya, pada alel warna hitam ini populasi ngengat menjadi semakin banyak. Mekanisme yang dapat menyebabkan frekuensi alel ini adalah seleksi alam dan penyimpangan genetik atau genetic drive dan aliran genetik. Jika kita lihat dalam populasi-populasi makhluk hidup di alam, maka kita akan menemukan bahwa setiap populasi ini terdiri dari individu-individu yang bervariasi. Beberapa varian mungkin lebih banyak keturunan dibanding yang lain. Keberhasilan yang berbeda dalam reproduksi ini adalah pengertian dari seleksi alam. Tentunya yang tidak sama untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Lalu menurut The American Heritage Kinds Dictionary ini, seleksi alam merupakan suatu proses di mana organisme yang lebih baik penyesuaiannya ini merupakan organisme yang terhadap lingkungan akan menghasilkan keturunan yang lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Sebagian hasil dari seleksi alam, proporsi organisme suatu spesies dengan karakteristik yang bersifat adaptif ini terhadap lingkungan akan meningkat pada masing-masing generasi. Materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari mekanisme evolusi. Perspektif neo-darwinisme, evolusi ini terjadi bila ada perubahan frekuensi alel dalam populasi organisme yang saling kawin. Misalnya, alel warna hitam, populasi ngengat menjadi semakin banyak. Mekanisme yang dapat menyebabkan frekuensi alel adalah seleksi alam, penyimpangan genetik atau genetic drive, dan aliran genetik. Mekanisme evolusi adalah perubahan mekanisme yang sedikit demi sedikit dari makhluk hidup yang sederhana ke makhluk hidup yang lebih kompleks. Perubahan evolusioner ini adalah seleksi alam dan hanyutan genetika. Di sini ada 4 macam mekanisme utama evolusi, yaitu yang pertama, pengertian seleksi alam. Evolusi ini melalui seleksi alam adalah suatu proses di mana mutasi genetik yang meningkatkan reproduksi menjadi tetap atau makin banyak dijumpai generasi selanjutnya. Ini sering disebut sebagai mekanisme atau self-evident, sebab ada 3 syarat yang wajib dipenuhi untuk dapat terjadi, yaitu yang pertama, ada variasi terwariskan pada organisme dalam populasi tersebut. Yang kedua, yaitu organisme menghasilkan lebih banyak anak, namun sedikit sekali yang bisa bertahan hidup. Yang ketiga, anak-anak atau keturunan ini bervariasi kemampuan bertahan hidup dan bereproduksinya. Kondisi ini menghasilkan kompetisi antar organisme untuk tetap survive dan bereproduksi. Akibatnya, organisme dengan sifat-sifat yang memberikan keuntungan ini akan lebih banyak jumlahnya dibandingkan pesaingnya dan membawa sifat-sifat yang tak menguntungkan. Lalu materi yang selanjutnya yaitu pengertian dari penyimpangan genetika. Penyimpangan genetik ini adalah perubahan frekuensi alel dari satu generasi ke generasi yang selanjutnya. Ini terjadi karena adanya peran yang bermain dalam menentukan apakah suatu individu akan bertahan hidup dan bereproduksi. Dalam istilah matematis ini, alel menjadi subjek sampling error. Akibatnya, bila tidak ada gaya selektif atau gaya selektif relatif rendah, ini frekuensi alelnya cenderung menyimpang ke atas atau ke bawah secara acak. Bahkan saat absen dari gaya selektifnya ini, penyimpangan genetik dapat menyebabkan 2 populasi terpisah yang mulai dengan struktur genetik yang sama untuk penyimpangan atau bergeser menjadi 2 populasi divergen dengan satu alel yang berbeda. Lalu materi yang selanjutnya yaitu pengertian dari aliran gen. Aliran gen atau gene flow ini merupakan pertukaran gen antar populasi yang biasanya ini merupakan spesies yang sama. Ada atau tidaknya aliran gen secara fundamental ini mengubah perjalanan evolusi. Karena kompleksitas organisme, 2 populasi manapun yang terpisah sempurna, ini akhirnya akan terbentuk inkompatibilitas genetik melalui proses netral, seperti pada model Bateson, Dobzhansky,
E. Muller ini, bahkan walaupun dua populasi tersebut setiap identik dalam hal adaptasi terhadap lingkungan variasi. Contohnya yaitu aliran gen dalam sebuah spesies yang meliputi migrasi dan perkembangbiakan organisme atau pertukaran serbuk sari, transfer gen antar spesies meliputi pembentukan organisme hibrid dan transfer gen horizontal. Migrasi ke dalam atau keluar populasi ini dapat mengubah frekuensi alel serta dapat menambah variasi genetik ke dalam suatu populasi. Imigrasi ini dapat menambah bahan genetika baru ke lungkang gen yang telah ada pada suatu populasi. Sebaliknya, emigrasi ini dapat menghilangkan bahan genetika karena pemisahan reproduksi antara dua populasi yang berdivergen ini diperlukan agar terjadi spesiasi. Aliran gen ini dapat memperlambat proses ini dengan menyebarkan genetika yang berbeda antar populasi. Aliran gen ini dihalangi oleh barisan gunung, samudra, dan padang pasir. Bahkan bangunan manusia seperti tembok raksasa Cina dapat menghalangi aliran gen tanaman. Evolusi dalam kajian biologi ini berarti merupakan perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi tiga proses utama yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Ketika organisme bereproduksi, keturunannya ini akan mempunyai sifat-sifat yang baru. Sifat baru ini dapat diperoleh dari perubahan gen akibat dari mutasi atau transfer gen antar populasi dan antar spesies. Pada spesies yang bereproduksi secara seksual, kombinasi gen yang baru ini juga dihasilkan oleh rekombinan genetika yang dapat meningkatkan variasi antar organisme. Evolusi ini terjadi ketika perbedaan-perbedaan terwariskan ini menjadi lebih umum atau langka dalam suatu populasi. Evolusi ini didorong oleh dua mekanisme utama yaitu seleksi alam dan hanyutan genetik. Seleksi alam ini merupakan sebuah proses yang menyebabkan sifat terwaris yang berguna untuk keberlangsungan hidup dan reproduksi organisme menjadi lebih umum dalam suatu populasi dan sebaliknya. Sifat yang merugikan menjadi lebih berkurang. Hal ini terjadi karena adanya individu dengan sifat-sifat yang menguntungkan lebih berpeluang besar dalam bereproduksi, sehingga lebih banyak individu pada generasi selanjutnya yang mewarisi sifat-sifat yang menguntungkan. Setelah beberapa generasi, adaptasi ini terjadi melalui kombinasi perubahan kecil sifat yang terjadi secara terus-menerus dan acak. Ini seleksi alam yang merupakan hanyutan genetik, merupakan sebuah proses bebas yang menghasilkan. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.